Kalau ngomongin game Android, banyak orang masih nganggep game pixel art itu identik sama game ringan atau game jadul doang. Padahal sekarang justru banyak developer yang pakai pixel art buat bikin visual yang niat, detail, dan enak banget buat dilihat. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game Android pixel art dengan grafik terbaik. Bukan cuma soal pixelnya doang, tapi juga soal animasi, efek, dan arah seni yang bikin game-game ini kelihatan beda dari kebanyakan game mobile lainnya. Dan langsung aja ini dia daftar gamenya. Di list nomor 1 ada Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter adalah game action RPG yang dirilis pertama kali pada tahun 2016. Game ini tersedia di berbagai platform, yaitu Android, iOS, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Versi mobile tetap mempertahankan gaya visual pixel art yang tajam dengan warna kontras yang kuat. Game ini berfokus pada petualangan tanpa dialog langsung. Pemain mengendalikan seorang drifter yang menjelajahi dunia misterius penuh reruntuhan dan makhluk berbahaya. Cerita disampaikan lewat visual, simbol, dan lingkungan bikin pemain harus menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dari sisi gameplay, Hyper Light Drifter mengandalkan pertarungan cepat dengan kombinasi pedang, senjata jarak jauh, dash, dan stamina manajemen. Setiap musuh dan boss menuntut refleks serta positioning yang tepat, bukan asal spam serangan. Yang bikin dunianya terasa unik adalah atmosfernya yang sunyi dan desain area yang artistik. Warna neon, animasi yang halus, dan musik ambient yang bikin pengalaman mainnya terasa seperti seni interaktif, bukan sekedar game action biasa. Di list nomor 2 ada Dead Cells. Dead Cells adalah game roguelite Metroidvania action platformer yang pertama kali dirilis pada tahun 2018. Game ini tersedia di Android, iOS, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Versi Android membawa hampir seluruh konten versi konsol dan PC. Pemain mengendalikan makhluk misterius yang terjebak di tubuh tahanan dan harus kabur dari pulau penuh monster. Setiap kali mati, progresnya direset, tapi pemain tetap membuka senjata, skill, dan upgrade permanen. Gameplay Dead Cells terkenal cepat dan brutal. Combatnya responsif dengan ratusan kombinasi senjata, skill, dan build yang bisa diacak di setiap run. Level dibuat secara prosedural, bikin tiap permainan terasa berbeda. Visual pixel artnya juga sangat detail, dengan animasi fluid dan efek serangan yang jelas terbaca. Dead Cells berhasil bikin pixel art terasa modern dan agresif. Cocok banget buat main lama tanpa kerasa monoton. Di list nomor 3 ada Kingdom 2 Crown. Kingdom 2 Crown adalah game strategi dan tower defense game yang dirilis pada tahun 2018. Game ini tersedia di Android, iOS, Microsoft Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Versi mobile juga tetap mendukung mode lokal co-op. Game ini mengajak pemain berperan sebagai raja atau ratu yang membangun kerajaan dari nol. Dengan perspektif side-scrolling, pemain harus mengatur ekonomi, merekrut pasukan, dan mempertahankan mahkota dari makhluk greed yang menyerang tiap malam. Gameplaynya sederhana secara kontrol, tapi dalam soal strategi cukup dalam. Setiap keputusan, mulai dari membangun, ekspansi wilayah, sampai timing eksplorasi punya dampak besar ke kelangsungan kerajaan. Pixel art game ini tampil minimalis tapi indah. Efek pencahayaan, siklus siang malam, dan animasi alam bikin dunianya terasa hidup dan tenang. Cocok buat game santai tapi tetap mikir. Children of Morta adalah game action RPG dengan elemen roguelite yang dirilis pada tahun 2019. Game ini tersedia di Android, iOS, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Versi mobile tetap membawa cerita dan narasi penuh. Game ini menceritakan keluarga Bergson yang bertugas melindungi Gunung Morta dari kekuatan corruption. Setiap anggota keluarga punya kemampuan, gaya bertarung, dan peran yang berbeda. Gameplaynya menggabungkan dungeon prosedural dengan progres karakter permanen. Pemain berganti-ganti karakter, bukan cuma demi variasi gameplay, tapi juga untuk membuka potongan cerita keluarganya. Secara visual, Children of Morta punya pixel art yang kaya detail dan emosional.
Cutscene berbasis pixel art dan narasi suara bikin game ini terasa hangat, walaupun temanya cukup gelap. Di list nomor 5 ada Despotism 3K. Despotism 3K adalah strategi dan resource management game yang dirilis pada tahun 2018. Game ini tersedia di Android, iOS, Microsoft Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Gaya visualnya sederhana tapi sangat khas. Pemain berperan sebagai AI tirani yang memperbudak manusia untuk menghasilkan energi. Manusia harus diatur antara kerja, makan, istirahat, dan bertahan hidup agar sistem tetap berjalan. Gameplay game ini penuh keputusan sulit dan sering kejam. Salah sedikit dalam manajemen sumber daya bisa berujung ke kepunahan manusia dan game over. Pixel artnya tampil kartunis tapi gelap, dengan humor satir yang sangat kuat. Di balik tampilannya yang lucu, sebenarnya menyentil soal eksploitasi, kekuasaan, dan sistem yang tidak manusiawi. Di list nomor 6 ada Blades of Disrone. Blades of Disrone adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 2020 untuk Android dan iOS. Game ini menawarkan pengalaman hack and slash yang intens dengan visual pixel art yang tajam dan detail animasi yang halus untuk ukuran mobile. Game ini membawa pemain ke dunia di mana kamu berperan sebagai seorang gladiator yang bertarung melawan gelombang musuh di arena. Setiap peran penuh dengan loot, upgrade, dan build karakter yang bisa disesuaikan, sehingga tiap permainan terasa unik dan penuh kejutan. Gameplaynya cepat dan agresif, dengan kontrol sentuh yang responsif serta kombinasi serangan dan skill yang bisa dikembangkan seiring progres. Petanya digenerate acak, jadi rute, item, dan musuh sering berubah tiap run. Visual pixel art di game ini punya palet warna kontras yang kuat dan efek partikel yang bikin pertarungan kerasa rame tapi tetap enak dilihat. Ini jenis pixel art yang kerasa modern tapi tetap jujur dengan estetika retro. Di list nomor 7 ada Shovel Knight. Shovel Knight adalah game action roguelite shooter yang dirilis pada tahun 2017 untuk Android dan iOS. Game ini membawa gameplay twin stick shooter dengan peta dungeon yang diacak setiap run. Dalam game ini, kamu memilih karakter dengan berbagai kelas unik, masing-masing dengan senjata dan kemampuan yang berbeda. Tujuan utamanya adalah menjelajahi dungeon, ngumpulin senjata, dan mengalahkan bos sambil bertahan hidup. Kontrolnya intuitif, kombinasi senjatanya beragam, dan progres unlock karakternya bikin Shovel Knight gampang buat terus dimainin. Meski visualnya pixel, gerakan karakter, efek tembakan, dan animasi damage terasa halus dan dinamis. Pixel artnya penuh warna. Tiap dungeon punya palet warna visual yang berbeda, dan animasi kecil seperti recoil, ledakan, dan item drop bikin game ini selalu menarik buat dilihat sekaligus dimainkan. Di list nomor 8 ada Den the Man. Den the Man adalah game action platformer yang dirilis pada tahun 2015 untuk Android dan iOS. Game ini terinspirasi dari genre beat'em up klasik dengan elemen run and gun yang dipadukan ke dalam episode cerita yang ringan dan penuh humor. Ceritanya mengikuti Dan, seorang pejuang jalanan yang harus ngalahin kriminal di setiap level. Gameplaynya simple, lari, lompat, pukul, dan tembak, tapi penuh dengan variasi musuh, power up, dan level yang dirancang buat bikin tempo main tetap seru. Visual pixel artnya cerah, karakter-karakternya punya desain yang lucu dan ekspresif, serta animasi serangan dan efek background terasa smooth. Game ini nggak cuma soal nostalgia, tapi juga punya identitas visualnya sendiri. Dan The Man itu adalah salah satu contoh pixel art modern yang ngerti cara bikin estetika jadul tetap ngetrend di mobile gaming. Di list nomor 9 ada Apple Knight. Apple Knight adalah game action platformer yang dirilis pada tahun 2017 untuk Android dan iOS. Game ini membawa vibe retro yang kuat dengan gameplay cepat dan fokus ke precision jumping serta serangan pedang. Pemain mengendalikan seorang ksatria yang harus bertarung melawan musuh-musuh di stage berbasis pixel art. Eksplorasi tiap stage penuh rahasia, item, dan tantangan platforming yang ngetes refleks. Visualnya punya palet warna yang kuat dan sprite yang dirancang tajam. Bikin dunia game ini enak dilihat meskipun tampilannya sederhana. Efek serangan, gerakan karakter, dan transisi antar layar juga halus.
Apple Knight itu contoh pixel art modern yang tetap ngajak pemain buat nge-explore dan improve skill lewat desain level yang adil tapi memuaskan. Dan di list nomor 10 ada Otherworld Legends. Otherworld Legends adalah game action roguelite yang dirilis pada tahun 2019 untuk Android dan iOS. Game ini fokus ke dungeon crawler cepat dengan roster karakter beragam dan skill yang bisa di-upgrade. Setiap run diisi loot acak, build karakter yang berbeda, dan pertarungan inti yang cepat serta keras. Map digenerate acak, dan tiap karakter punya playstyle sendiri yang bikin setiap run kerasa fresh. Visual pixel artnya bersih dan dinamis, dengan efek combo, skill, dan efek cahaya yang detail untuk ukuran smartphone. Tiap dungeon punya tema visual yang kuat, bikin nuansa tiap arena kerasa beda. Game ini tuh game roguelite modern dengan pixel art yang jelas dan ekspresif. Cocok buat kamu yang suka tantangan visual sekaligus mekanik main yang tajam. Dan itu tadi 10 game Android pixel art dengan grafik terbaik yang menurut gua paling stand out sampai sekarang. Bukti kalau pixel art itu bukan cuma soal keterbatasan, tapi soal kreativitas dan gaya visual yang kuat. Kalau ada game yang menurut kalian wajib masuk list tapi belum kesebut, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka, subscribe biar gak ketinggalan konten game lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.